Kami bersyukur ya Tuhan, untuk pemeliharaan, untuk anugerah-Mu, untuk peluang, untuk kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu, dan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan yang akan menuntun, firman Tuhan yang akan memberi kekuatan, firman Tuhan yang akan memberikan semangat dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu sehingga kemuliaan Engkau sendiri yang ada di depan Tuhan. Diamkanlah suara-suara yang akan mengganggu jalannya konsentrasi kami, agar kami dapat terfokus dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami umat-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Hari pertama di bulan baru ya. Bulan Juni tidak terasa. Sudah 6 bulan kita akan memasuki tahun 2025. Kemarin perasaan baru saja melewati Natal, Paskah dan sebagainya. Sebentar lagi kita akan persiapkan Natal lagi kan, seperti itu jemaat. Ya, bulan yang lalu Mei kita bicara tentang karakter Kristus. Dan hari ini tema sepanjang bulan Juni ini kita akan bicara tentang faithful to serve. Faithful to serve atau melayani dengan setia. Melayani dengan setia. Dan tema yang di minggu ini adalah setia melayani dengan kasih. Setia melayani dengan kasih, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Tadi sudah dibaca di awal oleh ibu bapak sekalian di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kita konsentrasi di situ. Setia melayani dengan kasih. Berharap sepanjang 1 bulan ini kita memahami apa arti melayani. Dan kita siap melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Melayani dalam bahasa aslinya ada, dalam bahasa Yunani, itu salah satunya, ada beberapa dalam bahasa Yunani yang diangkat tentang melayani. Yang pertama adalah diakoneo. Melayani dalam bahasa aslinya salah satunya adalah diakoneo. Diakoneo adalah melayani secara praktis. Diakoneo adalah memberi bantuan dengan nyata. Itu diakoneo. Apa yang diangkat oleh Petrus di ayat yang ke-11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi diakoneo ini melayani secara praktis. Melayani bukan hanya di mimbar. Jadi melayani bukan hanya yang berdiri di sini, bukan hanya yang berduduk sebagai majelis atau pengurus organ, tidak. Tapi juga lewat tindakan nyata yang mau membantu, menguatkan, menemani juga kita melayani. Menguatkan saudara-saudara kita yang sedang lemah, kita melayani. Atau kita menolong melihat kebutuhan-kebutuhan sesama yang berkekurangan, itu juga melayani. Itu diakonia.
Diakoneo bahasa aslinya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah melayani dengan dananya. Ya dong, dengan dananya juga itu melayani. Di Jumat Agung kita membuka kotak untuk pelayanan untuk menambah keyboard. Iya kan? Di Jumat Agung dengan beberapa pengurus kita yakin pasti Tuhan mencukupkan untuk pelayanan. Karena di bawah juga kita perlu ya. Anak-anak remaja, anak-anak yang lainnya juga tetap melayani di bawah dengan pujian dan sebagainya. Kita buka kotak. Puji Tuhan. Di kemarin di hari naikkan Tuhan Yesus selesai semua. Tuhan mencukupkan. Dari siapa? Dari ibu bapak sekalian. Tuhan mencukupkan. Masih banyak lagi nanti rencana-rencana yang akan dibuat oleh gereja di tempat ini. Sebagai gembala saya mohon dukungan doa. Agar semuanya boleh terlaksana dengan baik. Semuanya untuk apa? Untuk pelayanan di tempat ini. Diakoneo tadi bukan saja yang berdiri di tempat ini, tapi jemaat pun ikut ambil bagian. Bukan saja dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Melayani dalam bahasa aslinya pun ada bahasa Yunani yang kedua, doeleo. Doeleo ini mengabdi sebagai hamba, rela tunduk. Ini saya tekankan, rela tunduk demi kebaikan orang lain. Apa yang diangkat oleh Paulus di Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bukan lagi hamba dosa, kita hamba Allah. Artinya kita siap taat melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Itu makna yang kedua, doeleo. Yang ketiga, latreo. Melayani sebagai ibadah kepada Allah. Ini unsur-unsur melayani. Tadi ada diakoneo, doeleo, latreo. Apa itu latreo? Melayani sebagai ibadah kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Ibrani 12 ayat 22. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Setiap pelayanan kita sekecil apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu menjadi persembahan yang harum. Jadi apapun yang dilakukan oleh ibu bapak sekalian, itu merupakan satu rangkaian pelayanan dalam ibadah ibu bapak sekalian. Jadi ibadah yang sempurna bukan hanya yang hadir di tempat ini. Tapi ibadah yang sempurna bagaimana ibu bapak memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan hari lepas hari. Ibadah yang sempurna. Pulang dari sini, kelanjutan dari apa yang kita telah dengar, telah ikuti, telah hidupi, kita lakukan dalam kehidupan. Itu adalah ibadah yang sempurna. Jadi melayani memberi diri dengan tindakan nyata. Memberi diri dengan apa? Dengan hati, dengan sikap yang menyembah kepada Tuhan. Jadi bukan seberapa besar yang sudah kita berikan, tidak. Tapi berikan hatimu untuk Tuhan. Yang tujuan akhirnya bukan untuk kita, tujuan akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu melayani. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita kembali kepada konteks kita pada pembacaan di siang hari ini. Di Petrus ya, 1 Petrus 4 ayat 7-11. Pernahkah kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini terbatas?
Kadang atau sering kita hidup seolah-olah besok masih ada waktu. Minggu depan selalu tersedia. Tahun depan pasti akan datang. Padahal Alkitab mengingatkan di ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau saya tanya lagi, apa yang ingin saudara lakukan jika tahu hidup hanya tersisa 1 minggu? Apa yang ingin dilakukan? Kalau hidup kita tersisa tinggal 1 minggu. Apa kira-kira? Wah, takut Pak, tinggal 1 minggu. Apa yang akan kita lakukan kalau hidup kita tersisa 1 minggu? Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. 5 menit setelah dari sini kita nggak tahu. Pasti kalau kita tinggal 1 minggu lagi, saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya tidak mau melewati doa-doa. Saya mau memperbaiki hubungan yang rusak dengan sesama. Karena tinggal 1 minggu. Saya akan memakai waktu sebaik mungkin Tuhan. Yang pasti Tuhan saya mau melayani. Waktumu tinggal 1 minggu. Petrus mengingatkan di siang hari ini, jangan tunggu nanti untuk hidup dengan bijak. Sekarang waktunya. Ibu bapak yang dulu bersekolah, kalau sedang mengikuti ujian, biasanya ada pengumuman yang mengatakan demikian. Waktunya tinggal 1 jam. Pernahkah seperti itu waktu ujian dulu? Waktunya tinggal setengah jam. Pasti fokus ke hal yang lebih penting. Kita cari mana yang lebih penting baru kita isi kalau ujian. Yang tidak bisa kita tinggalkan, kita fokus, kita tidak mau buang-buang waktu yang tinggal setengah jam. Itu kalau ujian. Tidak main-main. Inilah juga yang Petrus sampaikan kepada jemaat. Dan juga yang ingin Petrus sampaikan kepada saudara dan saya. Hidup ini singkat. Jalani fokus dengan doa. Berikan pelayanan. Dan lakukan dengan kasih. Itu sebenarnya isi simple. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Nggak ada yang tahu. Tapi harusnya kita tahu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan sepanjang mulai hari ini. Ada beberapa ingin saya sampaikan. Yang pertama, tatkala bicara kita melayani dengan kasih, gunakan waktu dengan bijak. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, di ayat 7 dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Petrus katakan kesudahan sudah dekat. Apa yang diartikan kesudahan sudah dekat? Bisa berarti akhir hidup manusia, kematian, kita tidak tahu kapan datangnya. Kesudahan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kesudahan sudah dekat diartikan di sini juga kedatangan Yesus yang kedua. Kita juga tidak tahu. Tapi tanda-tandanya sudah semakin jelas. Jadi ada 2 hal tatkala dikatakan kesudahan sudah dekat. Bisa akhir kehidupan kita, bisa juga kedatangan Yesus yang kedua. Yang ingin dikatakan di sini, mari kita mengendalikan diri kita dengan baik. Self-control. Sehingga kita tidak hidup sembarangan. Kenapa? Karena tadi kesudahan sudah dekat. Beberapa hari yang lalu di grup sekolah saya, teman saya katakan bahwa sudah
dipanggil pulang. Saya buka grup, wah iya, mendadak dipanggil pulang. Kalau nggak salah hari Rabu kemarin. Kita mulai berbincang di grup itu. Mulai berbincang, ada satu ibu teman sekolah, dia katakan, ya dengan usia yang sudah banyak saat ini, jaga kesehatan, makan teratur, jangan terlalu pusing dengan masalah-masalah, karena kita sudah usia menjelang pensiun. Seperti itu dia katakan. Terus tidak lama kita tutup semua. Besok paginya ibu yang baru katakan seperti itu, suaminya juga meninggal. Jadi kita tidak tahu. Tetapi yang ingin dikatakan di sini, kita tidak hidup dengan sembarangan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetap tenang, tidak hanyut dalam ketakutan atau kekhawatiran dalam menjalani hidup. Itu dikatakan ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetap tenang, tidak hanyut dalam ketakutan atau kekhawatiran. Apa yang dikatakan oleh Paulus, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan di ayat berikutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang dikatakan di sini, tetap tenang, jangan khawatir, dan bawa segala sesuatu dalam doa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita punya Allah yang dahsyat. Yang ingin dikatakan oleh Petrus, tetap tenang dalam menjalani kehidupan yang kita tidak tahu. Yang ingin dikatakan juga oleh Petrus, mari kita membangun kehidupan doa. Bukan kita sibuk memuaskan keinginan diri. Bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan? Gunakan waktu ini dengan bijak. Saya ingin bertanya kembali kepada jemaat. Apakah lebih sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia daripada rohani? Apakah kita mempunyai waktu disiplin doa yang sungguh-sungguh? Apakah kita hidup seolah-olah, oh masih panjang kok? Atau kita punya hidup kesadaran yang lebih bahwa Tuhan, dan menyerahkan semuanya ke dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Saat ini, tatkala saya katakan untuk mari kita mau berdisiplin dengan waktu doa yang sungguh-sungguh. Kadang kalau kita telusuri, kita cermati berapa lama kita berdoa, berapa lama kita beribadah, dibandingkan berapa lama kita melihat media sosial. Berapa lama kita melihat tontonan yang lain yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan di siang hari ini. Isi waktu dengan hal yang baik untuk kehidupan rohani saudara dan saya. Bukan berarti tidak boleh kita bermain media sosial, tidak. Tapi perbandingannya harus seimbang. Jadi gunakan waktu dengan bijak sesuai dengan ayat 7 tadi. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, dasari semua dengan kasih. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dasari semua dengan kasih. Apa yang disampaikan oleh Petrus di ayat 8 dan 9. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain,
sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Petrus katakan di sini, yang terutama. Ya kan di ayat 8 tadi dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Apa yang dimaksud dengan yang terutama? Yang terutama di sini diartikan prioritas utama dalam hidup jemaat adalah kasih. Jadi prioritas utama yang ingin disampaikan oleh Petrus adalah dalam hidup berjemaat adalah kasih. Mengapa kasih penting? Karena kasih adalah pengikat yang sempurna. Apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi kasih adalah pengikat yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan kasih sebagai pengikat yang sempurna? Coba kita buka Kolose 3 ayat 13 dan 12-nya. Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tatkala bicara ayat 14-nya kita harus baca ayat sebelumnya. Dikatakan di ayat 12, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13-nya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di ayat 16-nya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kemurahan, kerendahan hati, pengampunan, kesabaran harus diikat dengan kasih. Ibu bapak pernah merakit, pernah melihat orang yang merakit sepeda motor atau merakit sepeda? Atau kita sedang merakit apapun juga. Kalau dia dirakit tanpa ada baut dan mur, bisakah kuat? Tidak. Yang dimaksud pengikat yang mempererat adalah baut dan mur tadi. Dengan baut, dengan mur, itu akan kuat. Itu yang dimaksud dengan kasih. Dia yang mengikat, dia yang menyempurnakan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dikatakan di sini di ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Poin yang kedua ini, dasari semua dengan kasih. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Apa yang dimaksud dengan berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut? Waktu itu mereka membuka rumah bagi pelayan Tuhan atau saudara-saudara iman yang sedang mengungsi karena penganiayaan. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena dianiaya oleh iman. Itu yang dimaksud berilah tumpangan pada waktu itu. Kalau kita tarik dengan konteks kita saat ini, apa yang dimaksud dengan beri tumpangan pada saat ini? Apa yang dimaksud dengan beri tumpangan saat ini? Berikan waktu kita. Berikan perhatian kita. Berikan tenaga kita. Berikan apa yang kita miliki tanpa bersungut-sungut. Berikan apa yang kita miliki tanpa hitung-hitungan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Tanpa pamrih. Itu yang harus kita berikan bagi Tuhan. Tanpa bersungut-sungut. Tadi saya katakan, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, berikan dengan sukacita. Berikan tanpa sungut-sungut. Karena semua yang kita lakukan adalah pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dasari semua dengan kasih.
Yang berikut, poin yang ketiga, gunakan talenta untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita sudah diberikan talenta, kita sudah diberikan karunia masing-masing. Untuk itu Tuhan mau pakai talenta tersebut, pakai karunia yang sudah dimiliki untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Di ayat 10 dan ayat 11 dikatakan, kita kembali ya ke Petrus tadi, 1 Petrus dikatakan demikian. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat 11 dikatakan demikian. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang anugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Petrus mengingatkan di sini, setiap orang diberi karunia, di setiap orang diberi kemampuannya masing-masing. Apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma 12 ayat 6 sampai 8 dan Roma 12 ayat 6. Saya baca untuk jemaat ya, jemaat dengar. Saya baca di Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jadi kita diberikan karunia masing-masing. Pakai karunia yang sudah diberikan saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Dengan tenaga, dengan pikiran, mungkin dengan materi yang kita miliki. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tapi yang Tuhan lihat adalah hati saudara dan saya. Dikatakan juga kita harus melayani sebagai pengurus yang baik. Apa yang artinya sebagai pengurus yang baik? Allah sudah mempercayakan karunia tadi untuk saudara dan saya. Pakailah, dan kita yang melakukannya, kita yang mengurus semua itu dalam kehidupan kita untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melayani bukan untuk kemuliaan diri, tapi kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, poin yang ketiga ini, gunakan talenta, gunakan karunia untuk memuliakan nama Tuhan. Semua kita diberikan talenta, semua kita diberikan karunia. Berikanlah semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang saya membayangkan kembali, kalau hidup, tadi kan saya sampaikan hidup kalau masih ada 1 minggu. Sekarang bagaimana kalau hidup kita berakhir besok? Apa yang ada tersisa dalam hidup saudara dan saya? Kalau hidup berakhir besok. Wah, Pak Gembala nakut-nakutin, enggak. Saya ini realita kehidupan. Kalau hidup kita berakhir besok, apa yang ada tersisa dalam hidup? Bukan kekayaan kita, bukan popularitas kita, bukan pujian manusia. Yang akan dikenang adalah apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan. Apakah kita setia melayani Tuhan? Atau hidup kita sebaliknya? Tidak melayani atau mengecewakan. Diingatkan oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti kalau sudah sempurna saya baru melayani Tuhan. Kapan kita sempurnanya? Tidak ada yang sempurna milik Tuhan. Nanti kalau sudah ada kesempatan, kapan? Saat ini waktunya. Berikan tenagamu,
berikan pikiranmu, berikan tutur katamu, berikan materimu. Mari kita melayani dengan apa yang ada dalam hidup kita, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari saya mengajak jemaat untuk setia melayani dalam kasih. Dimulai dulu dari rumah tangga kita. Tadi saya katakan, pelayanan bukan hanya di sini. Pelayanan kita bisa lakukan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Terus meningkat di gereja, terus meningkat di tempat kerja. Sampai Tuhan Yesus dimuliakan melalui apa yang kita buat. Melalui tutur kata kita, melalui pikiran kita, melalui perasaan, melalui tindakan, melalui materi yang kita miliki. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami belajar tentang melayani. Selama masih ada peluang, selama masih ada kesempatan, mampukan kami menggunakan karunia, mampukan kami menggunakan talenta yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bukan nanti Tuhan, bukan nanti menunggu kami besar, tidak. Tapi saat ini waktunya kami melayani-Mu Tuhan. Dengan apa yang Engkau sudah percayakan, dengan apa yang Engkau sudah titipkan dalam kehidupan kami. Melalui pikiran kami, melalui tenaga kami, melalui tindakan kami, melalui materi yang sudah Tuhan berikan, percayakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar kembali tentang arti melayani yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya.